Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini terkait dengan konten kita, itu adalah terkait dengan kelistrikan. Sudah hampir 12 bulan, atau sudah 12 bulan kita melakukan membuat channel YouTube ini. Pada video sebelumnya, 8 video sebelumnya kita membahas terkait masalah energi, terutama mengenai energi tidak terbarukan, energi gas alam dan minyak ya. Nah, sekarang kita membahas masalah kelistrikan. Saya ingat ketika tahun 2024, 1 Juni 2024, waktu itu saya membuat tulisan terkait kinerja keuangan PLN. Kinerja keuangan PLN ini, atau tulisan kinerja keuangan PLN yang saya buat ini adalah untuk merespon kondisi pemberitaan waktu itu, di mana ketika PLN merilis laporan keuangannya pada 28 Mei 2024 untuk kinerja tahun 2023, maka umumnya hampir 100% media memberitakan pencapaian luar biasa dari kinerja keuangan PLN tersebut. Media mengatakan bahwa PLN mendapatkan keuntungan yang sangat besar, malah disebut dengan hat-trick ya, karena sudah 3 kali berturut-turut PLN tersebut untung. Dan terakhir untungnya itu adalah cukup besar, itu sekitar 22 triliun rupiah. Nah, terasa menggelitik dengan berita tersebut. Kemudian kita coba membuat tulisan, apakah betul kinerja keuangan PLN yang luar biasa tersebut, atau malah sebaliknya. Nah, ternyata tidak sesuai dengan kondisi fakta yang sebenarnya kinerja keuangan PLN tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari subsidi plus ya, yang terus bertambah ke PLN. Artinya apa? Artinya uang negara APBN semakin besar ditombokinnya ke PLN untuk mengatasi defisitnya atau minusnya kinerja operasional PLN. Ya. Dari tahun ke tahun ternyata bukannya makin berkurang, malah semakin besar. Ya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa ternyata subsidi plus atau subsidi tambah kompensasi yang diberikan negara, dana APBN, dana pajak-pajak masyarakat ke PLN pada tahun 2023 di laporan keuangan tahun 2024 tersebut itu adalah sebesar 142,6 triliun ya. Naik dari tahun sebelumnya yang hanya 122,5 triliun. Kenaikan sekitar 20,1 triliun. Dengan subsidi yang sangat besar tersebut, PLN mendeklar untung itu sekitar 22 triliun. Artinya apa? Artinya kalau kita coba real, maka sesungguhnya PLN itu adalah rugi secara operasional sekitar 120 triliun. Suatu angka yang cukup besar bagi sebuah entitas perusahaan seperti PLN. Pada bagian lain, tulisan tersebut kita sebutkan bahwa ternyata penyumbang
terbesar membengkaknya kenaikan biaya operasional PLN itu adalah diakibatkan oleh pembelian tenaga listrik yang semakin membengkak, ya, di mana di tahun 2022 itu 130,2 triliun, di tahun 2023 menjadi 154,8 triliun, naik jadi 24,6 triliun. Artinya apa? Pengaruh listrik swasta di dalam sistem operasional pembangkit listrik PLN itu sangat memberikan dampak yang luar biasa terhadap menambah biaya produksi dan akhirnya menambah biaya kerugian PLN secara real, ya. Di bagian akhir disebutkan bahwa subsidi dan kompensasi ketika dulu PLN dinakodai oleh Bapak Dahlan Iskan, disebutkan bahwa subsidi adalah penghisap uang negeri. Saat itu Pak Dahlan jadi Dirut PLN, istilah kompensasi untuk tombokin uang negara ke PLN itu belum ada, ya. Kompensasi baru muncul itu sekitar tahun 2018, ya, teman-teman sekalian. 2017 masih disebut subsidi, sedangkan di 2018 subsidinya dipecah dua menjadi subsidi dan kompensasi, artinya subsidi plus, ya, kalau kita berkapan. Nah, ini sama saja dengan menghisap uang negeri. Pada bagian tulisan terakhir saya itu, saya mengatakan bahwa PLN bukan untung, bukan hat-trick, tapi justru malah nyungsep. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kondisi PLN di kinerja setahun setelahnya, ya, artinya di kinerja tahun 2024. Ternyata, kalau kita bereferensi kepada uang negara yang ditombokkan terus ke PLN, dari dana APBN, dari dana pajak-pajak rakyat, di tahun 2024, subsidi plus tersebut bukannya semakin kecil, ya. Artinya menghisap uang negerinya yang menurut Pak Dahlan Iskan waktu itu bukannya makin kecil, tapi justru malah makin besar. Kalau kita lihat di laporan keuangan PLN tahun 2024, ya, maka yang dirilis tahun 2025, maka subsidi plus atau subsidi plus kompensasi yang diberikan negara kepada PLN itu adalah 177 triliun. Ya. Berarti kenaikannya cukup signifikan, ya, teman-teman, ya. Ini coba kita lihat di sini kenaikannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka ini cukup besar, ya, kenaikannya. 177 triliun dikurang 142,6 triliun, maka kita dapatkan sekitar 35 triliun, ya, teman-teman. Nah, kita juga coba lihat di bagaimana yang kontribusinya sehingga subsidi ini membengkak, ya. Tentu saja yang mengalami kenaikan tersebut adalah juga termasuk pembelian tenaga listrik, ya, dari 154 triliun jadi 173 triliun, ikut menyumbangkan, ya. Di samping ada faktor-faktor lain yang juga pembelian. Artinya listrik swasta, kontribusi listrik swasta itu semakin meningkat di dalam sistem operasional PLN. Nah, ini pantas jadi ini merupakan PR nih bagi pemerintah, ya. Prabowo kalau ingin memperbaiki
kondisi ini, karena ini sangat besar ya kerugian yang ditanggung oleh PLN. Dan PLN pada tahun 2004 mendeklar untung 17 triliun. Artinya kalau di total kerugian realnya itu adalah sekitar 160 triliun ya. 160 triliun. Naik lagi dibandingkan tahun 2023. Nah, silakan teman-teman komen di bawah. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kondisi kelistrikan ini? Karena bagaimanapun kalau di data laporan laba ruginya PLN ini memang terlihat bahwa pembelian listrik swasta itu sangat besar ya. Sekarang sudah mencapai 178 triliun ya, teman-teman sekalian ya. 178 triliun ya. Makin dari tahun ke tahun makin lama makin besar, dan ini mengindikasikan bahwa pembangkit listrik swasta itu juga semakin besar kontribusinya di dalam sehingga operasional kelistrikan sangat tidak efisien. Silakan komen teman-teman sekalian. Terkait dengan kerugian real PLN ini, walaupun dideklar untung 17 triliun, tapi pada kenyataannya subsidi plus atau subsidi tambah kompensasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.